Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Subuh yang dimuliakan Allah, hari ini merupakan hari yang ke-20 Ramadan bagi yang memulai sejak dari hari Sabtu tanggal 1 Maret ataupun 19 Ramadan untuk yang mulai di hari Ahad tanggal 2 Maret. Ketika tersisa 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan, tentu sebagai umat Islam yang mempersiapkan ibadah dengan baik, kita akan mulai memperhatikan kewajiban berikutnya. Fa'idha faraghta fanasab. Apabila engkau sudah selesai, maka mulailah lagi dengan hal-hal yang baru. Dulu di akhir bulan Sya'ban, sepatutnya orang-orang yang beriman mempersiapkan diri terkait dengan pemahaman ibadah di bulan Ramadan. Sekalipun Ramadan sudah berjalan sepanjang hayat kita, dalam sejarah sudah berusia 14 abad, tapi saya tidak yakin bila kepada orang yang berpuasa, termasuk kepada kita yang hadir sholat berjamaah subuh ini, ditanyakan ada berapa rukun puasa, saya khawatir kita tidak bisa menjawabnya. Ini persoalan mendasar. Kita melihat semangat ibadah bertumbuh, tetapi ibadah yang menjadi orientasi kita hanya ibadah mahdhah. Kalau kita ingin sholat, ya fokus kita tentang sholat saja, bukan dimulai dari ilmu tentang tata cara sholat. Kalau kita berpikir tentang ibadah puasa, orientasi kita hanya tentang puasanya saja, tidak pernah mempersiapkan diri ilmu yang terkait dengan ibadah puasa. Demikian pula di akhir Ramadan kita akan berhadapan dengan kewajiban yang baru, yaitu zakat fitrah. Kalau kita memperhatikan urutan dan tertibnya, Allah awali zakat fitrah dengan kewajiban puasa Ramadan agar orang-orang yang kaya, yang Allah berikan kemudahan, yang secara teori jauh dari rasa lapar, tidak pernah merasakan bagaimana susahnya orang-orang yang lapar tetap harus bekerja dalam keadaan demikian rupa. Maka begitu Ramadan berjalan, terasalah lapar tersebut. Itu yang dulu diharapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam keteladanan puasa yang dijalankan oleh Nabi, beliau bersahur hanya dengan ala tamaratin, dengan beberapa butir kurma, biasanya dalam jumlah ganjil 3, 5 sampai dengan 7 butir kurma. Beliau juga berbuka puasa ala tamaratin, dengan beberapa butir kurma. Tidak ada makanan pendamping yang lain, nggak ada nasi, nggak ada roti, nggak ada kanji rumbi dan lain sebagainya, hanya kurma saja. Sedangkan kita sekarang 7,5 kilo kurma itu baru mukadimah buka puasa. Kita sekarang berpuasa tanpa ada lagi sensasi rasa lapar. Kita antisipasi agar tidak lapar sepanjang hari ketika berpuasa. Maka muncullah kiat-kiat bagaimana berpuasa supaya efisien dan efektif, mengkonsumsi karbohidrat kompleks agar lama terurai sehingga tidak cepat lapar. Ketika sahur kita dianjurkan untuk mengkonsumsi protein, telur dan juga multivitamin. Buka puasa juga demikian. Sehingga orang yang berpuasa sekarang tidak lagi merasakan bagaimana lapar yang sebenarnya. Kita antisipasi. Apa yang terjadi? Ketika orang sudah merasa lapar, tumbuhlah rasa prihatin. Kalau begini beratnya lapar, maka saya akan fasilitasi saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya yang miskin, yang prasejahtera, agar tidak lagi lapar. Maka pertanyaan sederhananya, sudah 19 atau 20 hari Ramadan berjalan,
Ada berapa keluarga miskin yang sudah kita bantu untuk menjalani puasa dengan menyediakan bekal sahur dan bekal untuk berbuka. Tajentat bereh mutlabokah, tajentat sirup japatung 2 buah kaca, tajentat takam 2 kilo. Itu saja pertanyaan sederhananya. Tapi tidak muncul. Kita hanya terbayang untuk sahur sendiri dengan keluarga dan buka puasa sendiri bersama dengan keluarga. Dampak berikutnya adalah ketika Allah sudah memberikan rasa lapar bahkan kepada orang kaya, diharapkan tumbuh kesadaran agar gampang untuk menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Apa yang terjadi? Zakat fitrah pun tidak ada niat di hati kita untuk menunaikan sesuai dengan ketentuan yang terbaik. Di ketika kemarin sebelum Ramadan kita sarankan agar bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, azan Isya ditunda ke jam 9. Ditolak mentah-mentah oleh MPU Aceh dan Banda Aceh dengan alasan ingin beribadah di waktu fadilah, di awal waktu. Maka sekarang kita tantang, kalau untuk salat kita ngotot harus di awal waktu, karena itu waktu fadilah. Berani enggak MPU Aceh dan Banda Aceh mengajak umat Islam di Aceh agar zakat fitrah juga ditunaikan pada waktu fadilah? Selama ini kita percepat proses zakat fitrah yang menyebabkan terjadinya kezaliman di atas kezaliman di atas kezaliman. Zalim yang pertama, tidak pernah ada sosialisasi dari orang-orang alim yang duduk di kursi MPU tersebut di berbagai tingkatan untuk disampaikan kepada warga masyarakat bahwa tidak semua orang Islam wajib bayar zakat fitrah. Zakat fitrah pun ada nisabnya, dan nisab zakat fitrah dihitung di malam hari raya. Nyamnya na gure-gure ya buat cerita nyong tu buat abu pada tupu dia wajib zakat fitrah. Akan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih bahwa zakat fitrah wajib kepada orang yang di malam hari raya tersebut di rumahnya terdapat kelebihan makanan pokok dari kebutuhan diri dan keluarganya untuk 1 kali 24 jam di hari raya. Tapi ternyata gohlom truk wate malam puro raya 25, 26, 27 Ramadan zakat fitrah sudah selesai. Tidak berat masalah apabila orang-orang yang membayar memang wajib. Tapi apa yang terjadi ketika kita bergaul dengan elemen masyarakat yang paling rendah, yang ekonominya menengah ke bawah, yang mungkin sekarang sudah tidak lagi berinteraksi dengan guru-guru kita yang mulia ini? Baru kita dapat laporan. Saya dapat laporan dari kawan-kawan yang jualan di kedai, di warung. Apa kata beliau ketika saya pancing kajian materi ini? Ada kawan saya, Pak Ustaz, bukan Ustaz, Tengku ya. Karena Ustaz itu tarawihnya 8 rakaat, kalau Tengku 20 rakaat. Ada kawan saya, beliau ini tidak pernah, walaupun miskin, tidak pernah berutang beras, walaupun miskin. Tetapi menjelang hari raya, beliau datang menemui saya berutang beras. Saya tanyakan kepada beliau, "Patkan aja utang, beratkan hantam?" Apa jawabannya? Kena bayu zakat fitrah. Nyan mekerau gana aku baju. Gejak mutang berh untuk bayu zakat fitrah. Maka ditanya lebih lanjut, "Mangam pun bayu?" Tentu waktu bagi zakat fitrah dan bayu rumah. Bayangkan, ini hal yang sangat sederhana. Kezaliman yang pertama dilakukan oleh panitia zakat fitrah adalah tidak mensosialisasikan kepada warga bahwa tidak semua orang wajib bayar zakat fitrah. Kapan kita tahu bahwa kita wajib atau tidak? Di malam hari raya. Maka pertanyaan saya ke kita yang hadir hari ini, coba tunjuk tangan yang pernah bayar zakat fitrah malam hari raya. Mana? Nya kara abi umum dia. Tidak pernah bayar zakat fitrah di malam hari raya. Itu kezaliman yang pertama.
yang tidak wajib terpaksa berhutang untuk bayar zakat fitrah. Kezaliman yang kedua, okelah kita anggap yang bayar zakat fitrah sebelum malam hari raya itu memang kategori yang wajib bayar zakat fitrah. Tapi siapa yang menjamin bahwa orang yang bayar zakat fitrah ini masih hidup sempat berbuka puasa di hari terakhir? Bagaimana kalau dia meninggal sebelum berbuka puasa? Gugur kewajiban zakat fitrahnya. Artinya dia tidak wajib bayar zakat fitrah, tapi zakatnya sudah terlanjur diserahkan kepada panitia, dan panitia sudah menyalurkan kepada penerima. Tiada di tengah lebih bacut, hanya jadi wajib. Peraturannya, panitia wajib mengembalikan kepada ahli warisnya. Temui ahli waris, Pak, ini kami dari panitia zakat fitrah Kampung Lamlagang, almarhum 2 hari yang lalu sudah datang ke kami mengantarkan zakat fitrah, tapi karena beliau sudah meninggal dunia, maka tidak jadi wajib, kami kembalikan. Nah, tamu rompok kasusnya anak mati area ti tengah ke lawetnya ngan sabuah pingan buri metak-tak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan sebesar zarrah keburukan, pasti dia akan melihatnya. Ini bukan sebesar zarrah, zarrahnya itu cari di tengah. Itu kezaliman yang kedua. Kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Kezaliman yang ketiga, okelah orang miskin sadar diri tidak wajib zakat fitrah, dia tidak bayar zakat fitrah. Tetapi ketika sudah diterima zakat fitrah oleh panitia, diserahkan kepada orang miskin, kita anggaplah orang miskin ini satu kakak mendapatkan 1 karung beras seberat 15 kg, sabosa 15 kilo. Dia terima di tanggal 27 Ramadan atau 28 Ramadan, anggaplah 27. Berjalan 2 hari Ramadan, 28, 29, habislah beras itu dikonsumsi mungkin sebanyak 2 kilo. Begitu malam hari raya tiba, di rumah warga miskin ini ada beras 13 kg. Kebutuhan dia dan keluarganya untuk sehari raya hanya sekitar 2 kilo saja. Nyan 11 kilo itu wajib dibayar zakat fitrah. Padahal andai kata zakat fitrah ditunaikan, diberikan kepadanya di malam hari raya, 15 kg bersih menjadi milik fakir miskin ini. Tapi karena kita bayar lebih cepat, maka mereka terpaksa bayar zakat lagi dari fitrah yang mereka terima. Yang kezaliman yang kelih, nyobot zalim nafsu tepat. Tidak ada lagi yang mau berbicara. Allah kamangat cek lagi nyo tradisi. Makanya ketika kemarin kita ajak azan Isya jam 9, ditolak oleh MPU dengan alasan mengganggu tradisi ibadah. Saya heran, MPU ini entah tugasnya mengurus syariat atau mengurus tradisi adat. Ini nauzubillah. Celakanya mereka yang menolak ide azan Isya jam 9, bak dayah kenyan pasti kurang kemayang Isya. Encik cek kan? Coba ingat-ingat siapa saja ketua MPU, coba datang berkunjung ke daerah mereka. Jam berapa salat Isya, termasuk di bulan Ramadan. Makanya disindir di dalam qasidah burdah, amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi. Aku suruh engkau melakukan kebaikan, sedangkan aku sendiri tidak mengerjakannya. Kalau aku tidak istiqamah, bagaimana aku menyuruh engkau untuk bersikap istiqamah? Beda pegah munafik, kegap layu kerotan. Ini anomali-anomali di dalam ruang syariat. Nauzubillah. Makanya baru ketika kita buka informasi bahwa salat Isya bisa jam 9, bisa jam 10, mulailah orang berbicara, nyocin ku, hehat na kita semayang tarawih pukul 8 ke bang. Bala tapi jubu bala buka puasa. Tapi apa boleh buat? Tidak ada yang berfikir untuk kemaslahatan. Itu belum lagi ibu-ibu yang menjelang maghrib sibuk gemagun, menalih buka puasa, baju buhu, tengah gerapingan ke Bang Isya, geplung-plung punya rumahnya. Kita senang mempersulit manusia. Maka pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk bayar zakat fitrah?
Waktu terbaik bayar zakat fitrah adalah di pagi hari raya setelah terbit fajar, dan yang paling afdal setelah selesai solat subuh sebelum solat Id. Nyan wate yang paling utama bayar zakat fitrah, dan Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah kecuali pada waktu tersebut, pagi hari raya setelah selesai solat subuh sebelum solat Id. Ini tunjuk jaro yang tom bayar zakat fitrah bunga huru raya. Anak cik neci tunjuk jaro yang tom ni dengar surah bak gurai-gurai semua bet yang kepakat katanya untuk bayi zakat fitrah benghur raya. Anak cik, maka ilmu tu prom dalam kitab kan dia untuk tapakat kurang mengamalkannya. Wati tawarkan gagasan ya tak bayi zakat fitrah benghur raya. Hana mungkin ku pekah hana mungkin sembahyang hur raya apa 7 lepek so perkara itunya pahudung main raya di lembaga 7 lepek buku pun tak nanya aku boleh. Allah berikan waktu salat Id itu sejak terbit matahari sampai sebelum tergelincir matahari. Gahlam ibang lehu mentong watai salat Id. Nyan cidera katanya yang jak merantau pulang mudik menghabiskan THR di jalan, bahkan bertaruh nyawa di jalan. Pertanyaannya, apa yang mereka cari sampai di kampung? Pergita kenikmatan syahdunya melantunkan takbir di pagi hari raya bersama-sama dengan warga setempat. Geduk langkawan gejak baju-baju dari rumah ke rumah jaro dengan tetangga wiunan ruk ke dalam masjid bah lapangan gedeme takbir saat geduk dengan tenang dengan syahdu. Tapi kesyahduan yang mereka cari tersebut dirusak oleh orang yang ingin salat Id selesai terburu-buru. Pertanyaan kedua, yang mekarat-karat le semayang Id ni ho kena jak. Kantu detuk pri kedai kopi hana tehah. Ho kena jak. Rupa ji mekarat-karat jak ke kuburan. Ada yang pekan mekarat dan jak kuburan. Menyatalah dayak dan untuk yang di kuburan kaya jak oleh Id. Maka orang sakit ulai dah menanya orang. Maka kalau ingin serius ingin ziarah kubur, ura-ura lewatnya di jak kuburan. Nepajuh busahu bak kuburan dan buka puasa bak kuburan, ura-ura dengan kubur bakat saja. Tapi satu hari di pagi hari raya nepiyuh ya bak kuburan. Baik jak kena dia. Hari raya itu hari bersilaturahmi dengan orang-orang yang hidup. Bukan hari untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itanya cik lagi lahir tungsang medum nah. Nyan urang cik kitanya yang habis umur yang bak kuburannya. Urau habis umur ganyan. Hanta tu memo sibuk tak timang kenduri. Truk jamai pegak kem, truk jamai pegak kem. Oh truk bak wate giu kem bak urau raya. Tajak bak kuburan ganyan tajak momo. Maka ilahap dah. Menyabutai kena mau urau habis umur ganyan tak mau. Menyabutai kena kem bak urau raya dekat. Nyoba orang habis umur cik tak kem bau orang raya tak mau kuburan. Maka kalau ingin ziarah kubur, ziarah hari-hari sekarang. Pergi kuburan tamu doa bak kuburan. Tapi menan bengah orang raya piuk tu. Enggak berani Pak Ustaz. Kenapa? Nanti dimaki oleh kerabat. Kau kayu lewetnya nak jak li kuburan ya. Menyakal ini jak urau-urau lewetnya. Urau raya ni piuk tu urau itu nak dicedera. Kau kaya nak jak li kuburan ya. Yang kita balah dengar. Awakkah panjang kakak jak kuburan ya. Kontok uronyo sakai. Ike yang nak ujak uronyo. Luruskan pemahaman tersebut. Jangan menjadi syariat seolah-olah sunat di pagi hari raya ziarah kubur. Justru Imam An-Nawawi yang terjih mazhab Syafi'i menyatakan salah satu bid'ah mungkarah adalah di pagi hari raya begitu selesai solat Id langsung ke kuburan. Medih keberkahan masjidnya terpuau rumah leh. Dari rumah mereka pakat jak kuburan jak. Kemudian punya kebetulan kuburan cibabineh masjid. Akan teruk tiga daya. Amalkanlah syariat dengan benar. Jangan mengikuti nafsu dan adat. Maka kita tantang, kenapa tidak solat Id itu jam-jam 8 paling cepat?
pagi hari raya itu disunatkan mandi, dan tidak semua warga punya rumah dengan kamar mandi lebih daripada satu. Saboh rumah, saboh kamar mandi. Dalam kasus saya dengan seorang istri dan 4 orang anak, 6 orang yang perlu mandi di pagi hari raya di satu kamar mandi. Menyetiroro mano perlewat 7 minit setengah, nyenpuk 25 minit kabih kamar mandi. Trip le mano itu nak le rumah. Trip rumah mano itu nak le. Trip urencik mano itu nak le. Trip anak mano itu nak le urencik. Maka bengah huru raya jet bengah huru tu menak li ke kamar mano. Bahkan mekarat semayang. So perkara dia. Pagi hari raya itu Idul Fitri disunatkan sarapan pagi. Nyobe anda pejo bumi hadi mejaham. Pagi hari raya Idul Fitri disunatkan dari rumah menuju tempat solat berjalan kaki. Nuci bayang menyalin kena undangan khatib solat Id kena Masjid Lam Dagang. Dari Cekeung dia yang depan. Dan sunat menuju masjid melewati jalan yang jauh dan pulang lewat jalan yang dekat, agar sambil berjalan sempat bersilaturahmi dengan tetangga kiri dan kanan. Ini tanya, bean tajak sawa kau, orang lain kena tunjuk jarak bang entuk macam karat, lepas karat kamat. Nyosopo berangu ya bergerak-gerak. Maka pertanyaannya, dum-dum nan malim urang duk bak kerusi MPU hanya berhabarnya dekat. Maka rusak syariat. Hari-hari bahagia itu kita rusak. Na'udzubillah. Maka harusnya untuk ukuran kita di Aceh, salat Id paling cepat jam 8. Maka saya seumur hidup baru sempat bayar zakat fitrah pagi hari raya 1 kali. Ketika diundang jadi khatib salat Id di Masjid Haji Kecil Lemik, dan kami sepakat saat itu salatnya dimulai jam 8. Tenang, maka lentarget cuna rumah, maka tetapi ini keluarga penerima zakat. Saya telefon komunikasi, kamu tengah bengah jadi jaga fitrah ni geprek. Maka di Masjid Kecil Lemik sudah berapa tahun salat Idnya Idul Fitri jam 8. Dan tahun ini salat tarawihnya dimulai dari 8.30 kumandang azan Isya. Maka orang yang jak tenang je. Kita metoh letak kita metoh i. Hitanya polapan bet dah pegah ngai megentut metoh. Yang tengah termayang tengah tahu urut-urut tu. So perkara katanya boleh. Maka naudzubillah. Maka dampak dari salat Isya jam 8, apa yang terjadi? Begitu selesai salat tarawih, semua kumpul i'tikaf di warung-warung kopi terdekat hatta matla'il fajr. Pada hari kita balik teori baca, bah puasa kurang tu ibang Isya. Maka yang sudah selesai berbuka puasa di rumah, sudah selesai qada hajat, puah 8 dah selesai insya-Allah. Getebit dari rumah, dang-dang ibang Isya gepiyuh tiat berkedai kopi. Gejep kopi ke silaturahmi menyeperlai gemupat inan tiat. Ma'ek sijim kong katip tamu pat yang dari pagi cik sampai Prabowo kata itu. Begitu berkumandang azan Isya, piuh dari kedai kopi menuju masjid. Tenang tak ibadat. Kopi kali itu. Hanai lapung oli. Jadi kopi ngabek pungo apa. Tenang. Yang baru bermakna tarawih. Berrakaat tapi piuh boleh. Berrakaat tapi piuh boleh. Berrakaat tapi piuh boleh. Maka ketika sekarang kita berdebat tentang tarawih yang betul 80-20 itu menjadi perdebatan yang tidak relevan. Nabi mengerjakan salat malam setiap malam di luar dan di dalam Ramadan tidak lebih daripada 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi tidak dinamakan tarawih, disebut dengan nama Qiyamu Ramadan. Cuma 8 rakaat Nabi dikerjakan setelah bangun tidur. Dia sembahyang Isya di masjid, gua rumah ba'diyah Isya di rumah, ke istirahat ke tengah malam ke jam masjid. Beliau kerjakan salat qiyam Ramadan 8 rakaat, lalu pulang ke rumah untuk salat witir. 4 salat di 4 tempat berbeda. Isya di masjid, ba'diyah Isya di rumah, qiyam Ramadan di masjid, witir di rumah. Ditanya, kan pun 5 buah semayang 30.
mulai dari tahiyatul masjid 2 rakaat, salat isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, yang mentang ke 8. Yang kubur tarawih 8 kan 6 lah, tambah witir le si kurang lah. Menyata kubur tarawih 20 lepluk sarakaat 30 mahai lah dah. Maka karena solatnya 31 rakaat sekaligus, apa yang terfikir? Solat itu harus cepat selesai, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka menyedrip becut yang kuimum kebaca ayatnya langsung ilham dia, yang soputan kuimum. Kepingat juga kayak yang go ke bemediang le kuimumnya. Kenapa? Kita bukan menikmati ibadah, kita mau cepat selesai. Maka nauzubillah. Nyokah nak ajak fikir le tengku MPU yang tolak pokok je tolak le. Nyandung rusak syariat. Maka Nabi bagi tempat. Sejak kapan menjadi 20 rakaat? Sejak masa Sayyidina Umar. Maka tidak ada seorang ulama pun yang katakan tarawih 20 rakaat itu karena mengikut Nabi. Semua kitab fikih yang menyatakan tarawih 20 rakaat mengikut praktek yang dikerjakan oleh para sahabat sejak dari zaman Sayyidina Umar sampai sekarang di Mekah itu 20 rakaat. Maka baru betul 20 setiap 4 rakaat istirahat. Baru betul 8 3 dalam semayang dengar tidak. Poin terjadi di jauh. Yang 8 hari dengar, yang 20 hari istirahat. Yang 8 hana dengar ilai, yang 20 hana istirahat. Ni cik tunjuk sebuah masjid di Banda Aceh yang semayang tarawih 20 yang naik istirahat berakaat. Hana. Leh 2 rakaat fadlan min Allah wa ni'mah, leh 2 rakaat subhanal malikil ma'bud. Hana istirahat. Maka jadi pegang tidak relevan lagi perdebatan 8 dengan 20. Kita sekarang salatnya hanya formalitas saja. Maka di negeri Maroko mereka sholat tarawih 20 rakaat, tapi 20 rakaat itu dibagi 2 sesi. Pertama di awal malam sholat isya, lanjut 10 rakaat, istirahat pulang ke rumah, nanti tengah malam kembali lagi ke masjid, tambah lagi 10 rakaat, ditambah dengan witir 3 rakaat. Ya bagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang dalam bahasa MBS Muhammad bin Salman juga dibagi 10 di awal malam, 10 di akhir malam. Dan mereka yang paling disiplin solat berjamaah di awal waktu. Isya di sana jam 8 malam waktu Arab Saudi, khusus Ramadan ditunda ke jam 9 waktu Arab Saudi. Ini ceritanya ngantanya tentang tengah umrah ini. Wah padum tu mayak ini. Ini persoalan bagi kita. Maka seharusnya nanti salat Id ada ajakan dari MPU agar jangan terburu-buru memberikan kelapangan waktu kepada warga masyarakat. Mulailah paling cepat jam 8. Neci kerling ulikot cigaga watil salat Id. Baik ni kalang khatib kan. Setelah selesai salat Id neci wet keluar. Ada orang tua yang tertatih-tatih berjalan kaki ingin menikmati salat Id, tapi begitu sampai ke masjid dia sudah terlambat. Bot hitun 2 go itu meter lewat. Nyocopo perangui. Maka ini persoalan kita. Maka baru mungkin kita bayar zakat fitrah di pagi hari raya bila salat Id tidak terburu-buru di jam 7.30 pukul 8. Panitia bagaimana? Panitia yang menentukan kepada siapa kita bayar zakat fitrah. Maka tanya panitia, Pak panitia, saya tinggal di Lorong Kulan di kampung Lamlagang. Len kena bayar zakat fitrah bak bengah pura raya. Kira-kira zakat fitrah len ke sawalajok. Dilihat datanya. Oh di samping rumah bapak itu penerima manfaat zakat Pak. Bapak komunikasikan langsung dengan beliau. Menan hak roja zakat fitrah. Maka ketika zakat fitrah dibagi tingkatan beras kelas 1, beras kelas 2, beras kelas 3, menjadi tidak bermanfaat kelas-kelas tersebut karena saat diterima ada kelas, ketika dibagi semuanya jadi aulah. Gedimongnya karena ada orang kaya beri kelas 1. Yang kira-kira tiara aja, kilo aja sekitar 25.000. Tapi yang hotel teruk bapa panitia, geru kena mendung gecampu gelawak menjadi beras koktel. Hanali bereh mahai, hanali bereh sedang, hanali bereh murah. Yang nak bereh campur aduk.
Maka seharusnya panitia berinisiatif supaya beras yang mahal yang dibayar oleh orang kaya bisa dinikmati oleh orang miskin penerima manfaat. Maka beras itu jangan diaduk. Gimana caranya? Ditentukan siapa penerima. Untuk roh-roh pakai panitia ketunjuk ketidara yang utama makan diundi. Bapak fulan ini berasnya kelas 1. Ini siapa yang berhak terima? Diundi. Oh, jatuh ke undian ke bapak fulan. Pak, ini ketentuan dari Allah Ta'ala, zakat fitrah anda berikan kepada bapak fulan. Yang baru di cedera-cedera katanya yang prasejahtera merasakan bagaimana nikmatnya beras yang dikonsumsi oleh orang-orang kaya. Patut ke tembun-tembun tahu dengan kaya apa. Ya, berih dalam terpajuh ke drawa dia. Itu seharusnya ada saran-saran yang keluar. Tapi ternyata tidak ada yang menyarankan demikian. Kita tetap berjalan secara tradisional saja. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir, hari raya, kerabat-kerabat kita yang merantau pulang mudik ingin bersilaturahmi. Silaturahmi itu tidak lengkap dan tidak sempurna kecuali dengan makan dan minum. Namun ada tradisi lain. Kita di awal hari raya, uro pun yang nak pajuh dan masjid, uro kedua langsung mengambil puasa sunat Syawal. Medoh kata adat punya puasa sunat baru kedua. Cidara katanya yang walam rantau tok 6 uroi kampung. Hari yang ke-7 mereka kembali kerja. Lam 6 uro guanya kepa habis di air bajalan gemetaruh nyawang bajalan untuk bersilaturahmi. Tapi sampai ke kampung selain dari hari pertama, begitu hari kedua bersilaturahmi, setiap rumah yang mereka kunjungi ternyata pemilik rumah sedang puasa. Mata jak mururaya baru mahrum puasa. Nerjana ibu caurau dia. Megerau lah baju. Kakak beda pegah bu caurau dia. Mengimirahkan cecit. Menang kata duk senang lagi hidangkan imirah cap patungnya. Dia Aceh cap patung. Mereka cap patung pulang pek. Agak persilakan. Jepi dah ni. Sebagai tamu yang bijak dan beradab, tentu ketika ditawarkan minum dan makan, kita juga ikut mengajak yang punya rumah. Ya, sama-sama ada je Pak. Umam lagi mau akhir mau puasa. Mangat dalam KJP jameli ke rumah yang puasa. Nyoho pikiran kita oleh. Maka nikmati 7 hari yang pertama tersebut dalam keadaan makan dan minum bersama dengan kerabat-kerabat kita yang pulang mudik. Tapi kan dalam kitab kebekas sunat puasa Syawal itu di awal bulan Syawal. Menyenesetat orang Arab lagi orang Arab. Orang Arab puasa Syawal di awal bulan Syawal karena mereka tidak punya tradisi mudik di hari raya Idul Fitri. Mereka mudik di Idul Adha. Idanya ba Idul Fitri kemudian 6 uro cidera katanya di kampung dan Bandung rumah yang kejap Bandung puasa. Nyan wate gigit sahabat tempat kerja apa adalah dua. Nyo roraya aku mati mah aku dua ni. Ubi nak cidera dajak Bandung dengan puasa. Maka nikmati hari raya itu dengan kerabat-kerabat kita yang baru pulang mudik. Muliakan mereka dengan makan siang, dengan minum bersama. Inan kenikmati hari raya. Bahkan berkembangnya puasa Syawal bawai bulan pengaruh dari gurai-gurai kedua. Ketika penutupan pengajian di akhir bulan Syakban, sebagai murid ada menyong bagurai. Abu, ya kamu insya-Allah uro raya ajak silaturahmi ke kamu. Pajan kamu ajak untuk leleh puasa 6. Bandung Abu nadanya begah lu puasa 6. Masuklah di alam bawah sadar murid-muridnya bahawa lebih gada puasa 6 boleh. Gad puasa silahkan, tetapi dengan komitmen. Kalau datang tamu berbukalah, muliakan tamu. Pemulia jami' wajib, sedangkan puasa Syawal sunat. Maka kita terburu-buru untuk sesuatu yang tidak perlu diburu. Puasa Syawal itu waktunya 28 sampai 29 hari. Karena tanggal 1 haram berpuasa. Tapi tamu yang datang bersilaturahmi tok 7 huruf lagi. Huruf 8 punya kerja, ada kuih pihak nara puhli kajuid. Kita mau ngangin. Maka pemulialah jami', utamakan sesuai dengan ketentuan dan waktunya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian barangkali sekedar provokasi kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan adakan Bandung yang mampu untuk bayar zakat fitrah di pagi hari raya.
minimal sebahagian di antara kita berinisiatif untuk bayar zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima di pagi hari raya. Dan saya sangat berharap agar salat Id jangan terburu-buru, paling cepat jam-jam 8 lah. Tapi pola 8 kai Id mata urah deku. Ai kenduri baru mau waran je lego sewa terata. Bahkan untuk raya turah tua sewa terata. Nelahat terata belum buah ikutnya. Dan yakin panitia terata pergi kejuk diskon tentang guru raya. Hana urang lain sewa terata guru raya. Bakal pakai masjid ni pahala kamu wujud. Nikmati hari raya tersebut benar-benar dalam nuansa sukacita, dengan tenang dan dengan santai, tidak terburu-buru dan tidak harus memaki-maki di depan kamar mandi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.